Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma yubasih al-kalami yasarikul wa'ali fa'li fil najat wal ajam bi jamil ulumi ladunya bil rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzur ala maqala wa la tanzur ala maqala. Wa qala an-nabiyyu aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pertama dan yang utama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat panjang umur. Alhamdulillah yang insyaallah mudah-mudahan nikmat panjang umur kita ada di dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, baik itu nikmat tadi, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiyah yang disertai dengan nikmat milik rezeki yang lainnya yang insyaallah mudah-mudahan sehat wal afiyah kita ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan tadi kata Rasul dalam mengkaji ma'undur ala maqala wa la tanzur ala man qala. Maka jangan pernah engkau melihat siapa orang yang mengatakan, tetapi lihatlah pembicaraannya. Kalau memang itu manfaat, ambil. Kalau memang tidak manfaat, jangan. Jangan kau ambil dalam suatu manfaat yang apabila tidak ada maslahat di dalam keagamaan. Jangan kau ambil sesuatu yang apabila tidak ada manfaat bagimu, bahkan di dalam perkataan sesuatu pun. Tetapi yang apabila itu ada manfaat bagimu, manfaat dunia maupun akhirat, maka ambil untukmu sehingga menjadikan kemaslahatan di dalam dunia maupun akhirat. Bahkan jangan dilihat itu seorang yang dewasa, jangan dilihat itu anak kecil, jangan dilihat itu bocah. Kalau memang itu dari bocah keluar dari lisannya sesuatu yang manfaat, sesuatu yang senantiasa membimbing, yang membuat kita teguh di dalam keagamaan kita, yang meyakinkan kita terhadap Allah dan Rasulullah, ambil perkataan anak
kecil tersebut, karena di dalamnya ada perkataan yang manfaat. Tetapi jangan kau ambil dari orang tua yang senantiasa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Jangan kau ambil dari perkataan orang tua yang senantiasa bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ambil jangan. Walaupun itu datangnya dari kata-kata orang tua, tapi walaupun itu datangnya dari anak kecil sekalipun, apabila ada manfaatnya untuk dunia akhirat, keselamatan kita dunia akhirat, ambil. Bahkan dari seorang musuh pun yang apabila itu manfaat bagi kita, ambil. Kata musuh, kalau misalkan ada yang jolim sama kita, tadinya nih misalkan begini, tadinya ngeledek tuh orang yang jolim sama kita, niatnya mau jolim, niatnya mau jolim, ya itu orang niatnya mau jolim, tapi perkataannya membuat kita semangat di dalam ibadah, gitu. Kata orang jolim begini, kata orang jolim yang niatnya mau jolim, wah lo, apa namanya itu cakep tuh, ente ngaji, ente cakep tuh ngajinya, ya. Padahal ngeledek, wah ente sholatnya cakep tuh, ente setiap hari sholat terus, wah cakep tuh, ya. Padahal ngeledek. Tapi kalau misalkan kita ambil itu dari orang yang jolim, perkataan dari orang yang jolim kita ambil, sholat katanya sholat itu sholatnya cakep, sholat terusin, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena apa? Karena yang membedakan kita dengan orang Islam dengan orang kafir yaitu sholat. Yang membedakan orang Islam dengan orang kafir yaitu sholat. Kayak sholatnya jangan ditinggal, jangan tinggalin sholat. Sholat 5 waktunya dijaga sholat 5 waktunya, apalagi sholat isya sama sholat subuh. Jadi kalau bisa sholat isya sama sholat subuh berjamaah, biar nggak kena fakir, ya. Kalau pengen kaya, sholat isya sama sholat subuh berjamaah, insyaallah tambah kaya hati, ya. Insyaallah kaya harta, kaya dunia akhirat. Yang kita pinta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita meminta keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat, kebaikan di dunia maupun di akhirat, ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kata Rasulullah, jangan pernah engkau melihat siapa orang yang mengatakan, tetapi lihatlah olehmu perkataannya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua kata Rasul, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi kata Rasul harus apa? Yang dikatakan mencari ilmu itu wajib. Ya. Jadi kita ngaji itu wajib kita mencari ilmu. Jangankan sholat, zakat, puasa, Ramadan, berhaji ke Baitullah apabila kita sudah mampu, wajib kita laksanakan. Dan juga ngaji mencari ilmu. Karena apa? Saking pentingnya kita mencari ilmu, kata Rasul, utlubul ilma walau bisin. Saking pentingnya kata Rasul, apabila nggak ada di Karanggan, ada di negeri Cina, cari, ya, carilah olehmu ilmu itu sampai ke negeri Cina sekalipun, ya. Saking apa? Saking pentingnya ilmu. Ya, kalau misalkan selama kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mewajibkan untuk kita melaksanakan pengajian, ya. Kita cari ilmu sampai ke liang lahat. Kalau misalkan kita belum mati, jangan
jangan berhenti kita ngaji. Ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita sudah mati, wajib enggak? Tidak. Kalau misalkan kita sudah mati, yang ada dihajiin. Ya. Enggak ngaji lagi. Kalau kita sudah mati, dihajiin. Kalau yang udah mati nggak sholat, nggak suruh sholat lagi, nggak suruh puasa lagi, ya nggak suruh sholat lagi, yang ada disolatkan. Masya Allah, ya, yang ada disolatkan tuh, masya Allah, ya, hanya sampai kita mati. Sholawatan sampai mati, kita ngaji sampai mati. Masya Allah, ya. Jadi kalau misalkan kita maksiat terus, selama seumur hidup kita, nggak pernah kita bawa ngaji, itu hidupnya pusing, bingung, susah, bingung pasti udah, ya, susah dan bingung, gelisah bawaannya, nggak pernah ngaji. Orang yang nggak pernah ngaji kerasa, orang yang nggak pernah ngaji pasti kerasa bawaannya bingung, gelisah, nggak ada ketenangan di dalam hatinya. Tapi orang yang suka ngaji, insya Allah hatinya tenang. Ini orang yang lagi tenang nih, nggak keingetan yang di rumah, nggak keingetannya yang di sini aja deh. Ya. Allah karim, ya, tenang kita kalau misalkan kita berkumpul di pengajian, ya, hati kita menjadi tenang, ada ketentraman di dalam jiwa kita. Makanya bisa dirasakan kalau misalkan kita jangan dulu seminggu 2-3 hari kita nggak ngaji, nggak ketemu sama pengajian, rasanya hampa. Ya. Apalagi orang yang suka ngaji, wah udah senang banget sama pengajian, nggak ngaji kayaknya gimana gitu. Ya elah, kayak ketemu si Romul aja. Kalau misalkan belum ketemu sama dia kayak gimana gitu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Benar apa benar? Itu masya Allah. Makanya datangin kecintaan kita, datangin rasa cinta kita ke pengaji, rasa cinta kita datangin ke pengajian. Kalau misalkan sudah ada rasa cinta kepada ilmu, sudah ada rasa cinta kepada pengajian, sudah ada rasa cinta kepada Allah, itu bahkan ketika kita meninggalkan sholat, takut kita kepada Allah, takut disiksa, karena kita sudah cinta sama Allah. Karena kita sudah cinta sama Allah, maka kita takut untuk meninggalkan sholat. Karena kita sudah cinta sama Rasul, kita sudah cinta sama Rasul, ya kan? Kita sudah cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita meninggalkan sholawat nih setiap malam, karena kita saking cintanya sama Rasul, setiap malam kita baca sholawat 1000 kali. Ya, setiap malam kita baca sholawat 1000 kali. Osok. Alhamdulillah. Osok anu tara maca sholawat. Anu tara anu encan wayahna maca sholawat. Datangkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, saya 11 kali setiap waktu. Alhamdulillah. Kayaknya kalau misalkan nggak pakai sholawat, kalau misalkan habis doa, kayaknya kalau misalkan nggak habis sholat nih, kalau nggak baca sholawat dulu, rasanya ada yang ganjel, kayaknya ada yang ketinggalan. Itu masya Allah. Ya, karena apa? Karena ada ruhul di dalam Karena ada ruh di dalam kecintaan kita, ada nurul qalbi, ada cahaya di dalam hati kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita meninggalkan sholawat terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rasanya ada yang ganjel, ada yang ketinggalan. Masya Allah. Ya. Jadi kalau misalkan kita sudah datang rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul baca sholawatnya, walaupun nggak 1000 kali, yang penting mudawamah. Walaupun 11 kali, yang penting dawam. Walaupun 3 kali, yang penting dawam. Istiqomah. Ya.
Ini baca ini malam nih baca 1000 kali, besoknya kagak. Molor Pak. Allah karim. Ya, jangan harus istiqomah walaupun 11 kali kita istiqomah. Baca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu datangkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita Rasulullah, kalau misalkan yang namanya orang yang mengaku cinta terhadap baginda Rasulullah, yang apabila tidak melakukan apa yang disudahkan oleh baginda Rasul, bukan dikatakan cinta, bukan dikatakan mahabbah, tetapi dirinya bohong dalam hatinya, bohong di dalam lisannya, sesungguhnya bahwa kadzibun minal khabair, ya, bahwa kadzabun, maka sesungguhnya orang yang berbohong adalah dosa besar. Itu Masya Allah. Bohong kita sama teman, apalagi sama Rasul, bohong kita sama orang tua. Mau kemana? Sekolah biasa mah luring, padahal mah main. Ya Allah ya Karim, ya banyak nih SMP, ya SMP, SMA, SDM, ya Allah Masya Allah, ya. Makanya kata apa, anak orang tuanya dikibulin mulu, mentang-mentang nih Masya Allah, ya sekarang zaman sekarang sekolah online, kang ngaji online. Allah karim, gimana mau prakteknya Gusti, ya Allah ya Rabb. Ya, kita aja kalau misalkan mau ini kita ngaji online, gimana nih kalau misalkan kita mau ngaji online, Allah karim. Kita mau apa namanya prakteknya, teorinya aja susah, apalagi prakteknya ini ngaji online, ya bahlul. Allah karim, ya. Nih kita mau teorinya, teori misalkan kita mau melaksanakan apa? Mau melaksanakan sholat sunnah, sholat jamaah takhir. Kalau misalkan kita nggak praktek, lupa. Dan kalau misalkan kita nggak praktek, nggak bakal bisa. Ya. Kita mah nggak usah jamaah takhir, jamaah takdim, jamaah qasar, nggak usah. Paling sekelibak itu doang, babakan. Allah karim. Ada belajar kita jamaah takhir, salat jamaah takhir, salat jamaah qasar, jamaah takdim. Prakteknya bepergian ke jalan, bepergian ke tempat yang jauh. Itu Masya Allah. Datangkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangkan kecintaan kita pula kepada pengajian. Ketika kita mendatangkan pengajian mendatangkan kecintaan kita kepada pengajian, insya Allah yang namanya ketika kita lupa akan pengajian langsung teringat. Oh Masya Allah, besok pengajian, jadwal malam ini, malam ini pengajian, langsung terbangun kita. Alhamdulillah. Makanya kalau misalkan kita mau apa namanya berdampingan juga datangkan dulu rasa cinta kita, ya, sama si Markona. Ya, kalau kita sama si Markona, kalau misalkan udah ada rasa cinta, kalau misalkan belum ketemu rasanya, aduh ya Allah gimana gitu, ya, kalau misalkan belum ngechat si Markona kayaknya gimana gitu, Allah. Benar apa benar? Itu makanya datangkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, datangkan rasa cinta kepada Allah, datangkan rasa cinta kepada ulama, datangkan rasa cinta kita kepada pengajian, datangkan rasa cinta kepada agama yang sehingga ketika kita mendatangkan rasa cinta kepada agama, maka menumbuhkan rasa agama, semangat di dalam pengajian, semangat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan ada kenikmatan. Nikmat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sudah yang namanya diberikan sehat wal afiat, diberikan kita sehat, bisa melihat, bisa berjalan, ya,
bisa berjalan, bisa memegang sesuatu, maka Allah Karim, maka Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kata Allah, wa in ta'udu ni'matallah la tahsuha. Kata Allah, jangan engkau pernah menghitung-hitung nikmatku, wala tahsuha. Sesungguhnya apabila kau hitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wala tahsuha, tidak akan terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hitung mual kehitung demi Allah, tidak akan terhitung nikmat Allah. Yang apabila kita mau menghitung-hitung nikmat dari Allah tidak akan terhitung. Kalau misalkan kita seperti kita minum misalkan satu hari berapa? Satu hari itu 3 liter. Ya, satu hari 3 liter air. Minum doang. Ya, kalau seminggu 7 kali 3 berapa? 21 hari dikali 1 tahun udah berapa? Banyak. Allah Karim. Ya, gak bakal terhitung nikmat kita dari Allah. Maka kita wajib bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah ya Allah masih bisa minum, alhamdulillah ya Allah masih bisa makan, alhamdulillah ya Allah masih bisa masih diberikan kesehatan oleh-Mu ya Allah. Maka ketika aku datang perintah-Mu, aku akan melaksanakan perintah. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh aja sholat. Malam apa ini? Malam Sabtu. Malam apa? Malam Minggu. Datang pengajian. Itu Masya Allah, datang ke pengajian, rasa syukur kita karena kita sudah diberikan nikmat oleh Allah untuk berjalan, karena kita sudah diberikan rasa nikmat kita oleh Allah untuk minum, untuk melihat, untuk mendengar. Maka kita bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan kita katanya cinta sama Rasul tapi nggak pernah baca sholawat, bohong. Karena kita cinta sama Allah tapi nggak mau melaksanakan sholat, wadul ya, bullshit cek orang itu mah. Allah Karim, berbohong. Makanya kalau misalkan kita bohong, kita sholat nih, udah sholat belum? Udah, padahal belum, ya, padahal belum. Dosanya yang pertama dosa tidak melaksanakan, kedua dosa berbohong terhadap dirinya dan juga berbohong terhadap Allah Subhanahu, 2 kali lipat bohong. Maka 2 kali lipat juga hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillahi min Allah Karim. Nah, jangan sekali-kali kita berbohong. Maka dosa bohong itu termasuk daripada dosa besar. Sama dengan artinya kita syirik, percaya terhadap dukun, ya, syirik, perbuatan musyrik, ya, perbuatan musyrik. Kita percaya sama dukun, la yadkhuluna jannah. Maka ketika kita musyrik dan percaya terhadap dukun, maka tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro masuk surga, dikasih baunya juga nggak bakal sama Allah. Orang yang durhaka sama orang tua, orang yang percaya sama dukun, orang yang memutuskan tali silaturahmi, la yadkhuluna jannah, kata Rasul, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillahi min
Orang tua, kalau misalkan ada orang tua, kita jangan sampai putus silaturahmi. Ada saudara, jangan sampai kita putus silaturahmi. Ada sahabat, jangan sampai kita putus silaturahmi. Sama siapapun kita jangan sampai putus silaturahmi kita. Bahkan ketika ada orang tua kita, orang tua kita dulu punya guru, samperin guru kita, samperin gurunya orang tua kita. Orang tua kita dulu punya teman, samperin tuh teman kita. Orang tua kita sudah meninggal, supaya kita mempererat kembali tali persaudaraan, kita samperin lagi, kita silaturahmi supaya mempererat dalam tali persaudaraan, menyambungkan tali silaturahmi. Masya Allah. Kalau misalkan kita memutuskan tali tali silaturahmi, udah la yadkhuluna jannah, kata Rasul, enggak bakal masuk surga. Naudzubillah, summa naudzubillah min. Maka hati-hati. Masya Allah. Sedikit, insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur kita dalam taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sehat wal afiah kita sehingga datang ke majelis ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala sepulangnya kita dari sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit daripada pembahasan di dalam kitab Nasaihul Ibad, dalam pernyataan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat di dunia wa nikmatul akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sedikit dari pembahasan fikihnya yang mana kita dikatakan di dalam kitab Kasifatus Saja, dan juga karangan daripada Al-Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasifatus Saja. Maka dikatakan faslun man intaqada wudu'u haramun alaihi arba'ah, yaitu yang apabila orang yang tidak mempunyai wudu haram. Di dalam pasal selanjutnya, maka apabila orang yang tidak mempunyai wudu haram alaihi arba'atu asya'a, haram 4 perkara. Mana yang 4 perkara? Yang 4 perkara as-shalah. Yang pertama, haram untuk melaksanakan sholat apabila orang tersebut tidak mempunyai wudu. Nah, ini kalau misalkan kita sholat nih, wudu dulu. Kalau mau sholat wudu dulu. Jangan kayak si Ableh. Allah katanya. Ini jangan sampai nih, jangan sampai jangan sampai kita sama ini, disamakan sama anak kecil. Anak kecil kalau misalkan itu, Pak wudu, mau sholat, ya sholat. Nggak wudu nggak mau sholat, biarin aja anak kecil. Ya, kita jangan sampai disamakan dengan bocah. Itu masya Allah. Wudu, kita wudu dulu. Wudu apabila kita sudah melaksanakan wudu dengan sempurna, maka laksanakan sholat. Itu masya Allah. Jadi ada tuh yang namanya kita, bagaimana kalau misalkan kita wudu itu pakai wudu maghrib, mau sholat subuhnya pakai wudu maghrib, boleh. Bahkan amalan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun, beliau melaksanakan sholat subuh itu dapat dari wudu maghrib. Beliau nggak batal tuh subuh, kita bentar-bentar batal, masya Allah. Ya. Beliau senantiasa bertirakat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap malamnya. Ya. Kita kalau misalkan tirakat pikiran apa? Ekonomi. Mikirin dunia, Allah karim. Ya? Jangan kalau misalkan kita mikirin dunia nggak ada habisnya. Ya? Kalau misalkan kita mikirin dunia nggak bakal ada habisnya. Yang ada pusing, yang ada bingung, udah susah tambah susah. Itu jangan dipikirin dunia. Kalau misalkan ada kerjaan, gawain. Nggak ada kerjaan, tirakat sama Allah.
Jangan tidur, tirakat sama Allah. Ya, tirakat sama Allah. Insyaallah Allah kasih jalan keluar terhadap kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Yang pertama, jadi yang pertama, orang yang tidak mempunyai wudu haram untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jangan. Yang kedua, wat tawaf. Yang kedua, haram untuk melaksanakan tawaf. Ya, tawaf di ifadah. Ya, haram melaksanakan tawaf. Kalau misalkan belum wudu, walaupun setelah melempar jumrah, melaksanakan tawaf melaksanakan jumrah, kita pas melaksanakan jumrah kita batal. Ya, harus wudu dulu baru melaksanakan tawaf. Ya, baik itu tawaf ibadah ataupun tawaf qudum. Laksanakan daripada berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, wa masul mushaf. Yang ketiga, haram untuk membawa haram untuk memegang Al-Qur'an. Ya, wa masul mushaf. Jadi kalau misalkan kita enggak punya wudu, ada Al-Qur'an, jangan kita pegang itu Al-Qur'an, haram, karena Al-Qur'an itu adalah kitabul mulia. Al-Qur'anul Karim, kitabnya Allah yang paling kitabnya Allah yang mulia. Ya, dimuliakan sama Allah. Itu Al-Qur'an dimuliakan sama Allah. Bahkan ketika kita di dalam ketika kita di dalam dunia membaca dalam setiap harinya, membacakan Al-Qur'an, bahkan kita amalkan terhadap orang lain itu bacaan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an yang kita baca di dalam setiap harinya di alam dunia, maka ketika kita kelak meninggal dari alam dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan izin, memberikan syafaat itu lewat Al-Qur'an. Al-Qur'an rahmat orang yang terhadap orang yang senantiasa membacakan dirimu ketika di dalam dunia. Rahmat. Al-Qur'an nyari orang yang membacanya ketika di alam dunia. Mana si Fulan bin Fulan yang dulu baca Quran, yang dulu setiap harinya baca kalam-kalam Allah, itu Al-Quran akan memberikan syafaat terhadap kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu dikasih syafaat sama Allah, dikasih syafaat sama Al-Quran. Artinya syafaat itu apa? Pertolongan, diberikan pertolongan oleh Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ya, kalau misalkan kita nggak punya wudu, jangan kita berani-berani jangan berani-berani pegang Al-Quran. Ini Masya Allah, pegang Al-Quran aja nggak punya adab. Masya Allah, adabnya kan begitu. Pakai wudu dulu, bawanya pegangnya pakai tangan kanan. Ini pegang Al-Quran, ya Allah udah nggak punya wudu, bawa Al-Quran tangan kiri. Ya Allah ya Rob, nggak punya adab banget. Ya, kalau ada depan gua gegetok. Allah karim, ya kan? Itu Masya Allah. Jangan. Jadi adabnya pakai tangan kanan kita kalau misalkan mau ambil Al-Quran, adab, penuh adab. Ya, kalau bisa, bahkan ketika kita baca Al-Quran, mau baca Al-Quran, ya, mau ngambil Al-Quran pakai tangan kanan. Ya, sebelumnya kita berwudu dulu, setelah berwudu kita ambil pakai tangan kanan, lalu ketika kita buka, sebelum kita membacanya bersiwak terlebih dahulu sambil menghadap ke arah kiblat, kita baca ta'awud. Ya, dan duduk mau duduk iftiras ataupun duduk sila seperti ini, supaya ada adab terhadap Allah, adab terhadap Al-Quran. Karena apa? Karena kalau misalkan kita mau ngaji saja, kalau misalkan kita nggak punya adabnya, itu jangan harap itu ilmu nempel di dalam dada kita. Kita mau baca Al-Quran, nggak ada adabnya. Ya, nggak ada adabnya, itu Al-Quran nggak bakal diberikan syafaat terhadap kita. Kita mau baca Al-Quran, kita tetapi menghinakan terhadap Al-Quran, maka
itu Al-Quran bahkan melaknat kita. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, maka penuh adab. Yang terakhir wa hamluhu. Yang terakhir wa hamluhu bil mushaf. Haram orang yang tidak mempunyai wudu yaitu membawa Al-Quran. Jangankan megangnya, bawa Al-Qurannya aja nggak boleh, apalagi bawa Al-Quran. Itu kalau misalkan kita nggak punya wudu. Misal, nih saya punya prakteknya apa? Ketika saya ketika ada keluarga nih, nggak usah jauh-jauh, ada keluarga. Ini mau mindahin lemari di atas nih wudu, mesti wudu dulu nggak? Mesti wudu dulu. Karena apa? Karena ada Al-Quran. Kalau misalkan kita mau pindahin lemari, itu wudu dulu, ambil dulu Al-Qurannya, simpan dulu di tempat yang rapi, tempat yang paling atas, ya. Itu Al-Qurannya, baru kita pindahin lemarinya. Kalau misalkan kita pindahin lemarinya nggak pakai wudu pun nggak apa-apa. Nah, yang penting jangan ada Al-Qurannya. Kalau misalkan kita di situ ada Al-Qurannya, sama aja kita membawa Al-Quran. Itu digotong ke lemari, ya, digotong lemari, di atasnya ada Al-Quran, sama aja kita gotong Al-Quran. Jadi kalau misalkan dikaji di dalam di dalam ilmu mubalaghahnya, ada ilmu balaghahnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ada tandu itu di sini apa? Tandu di sini orang. Misalkan ini tandu di sini orang. Ini bukan bawa tandunya, tetapi karena kita bawa orang, jadi kita bawa orang. Yang disebut bukan tandunya, tetapi orangnya. Gitu. Bawa siapa kamu? Oh, bawa Pak Kiai. Pakai tandu. Disebut nggak tandunya? Kagak. Bawa apa kamu? Bawa tandu, terkecuali ini si tandu nggak ada isinya. Gitu. Nih kalau misalkan Al-Quran di atas Al-Quran ditaruh di atas lemari, bawa apa kamu? Ada Al-Qurannya. Bawa Quran. Karena di atasnya ada Al-Quran. Itu bukan bawa lemari itu. Tuh, seperti itu. Maka harus hati-hati. Jadi haram untuk orang yang senantiasa tidak mempunyai wudu. Yang pertama yaitu haram untuk melaksanakan sholat, baik itu di dalam sholat fardu ataupun di dalam sholat sunnah. Yang kedua yaitu haram bagi orang tersebut untuk melaksanakan daripada tawaf, baik itu tawaf ifadah ataupun tawaf qudum. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita bisa tawaf bareng-bareng di Baitullah ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau misalkan kita bicara Makkah, subhanallah, ya mudah-mudahan kita bisa sampaikan kepada Baitullah. Mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan Bapak Jampang semoga. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita walaupun kita nggak pergi haji gede atau umroh itu ada lumayan. Benar apa benar? Allah karim. Hayang kamu ke hayang. Boga non. Boga tanah jual. Allah karim. Insyaallah nabi kamu ya Allah karim. Mudah-mudahan kita diparingkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berziarah ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga wa masulhul mushaf. Yang ketiga yaitu haram orang yang tidak mempunyai wudu, yaitu haram untuk memegang Al-Quran. Yang keempat haram orang yang tidak mempunyai wudu yaitu membawa Al-Quran. Wa yakhrumu ad-dunubi sittatu asya wallahu a'lam bimuradihi. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah mudah-mudahan di minggu yang akan datang insyaallah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kita bisa melaksanakan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan talabul ilmi
dan diberikan Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah-tambahkan nurul qalbi, nur di dalam cahaya hati kita yang insyaallah mudah-mudahan tambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditambahkan rasa cinta kepada keilmuannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambahkan rasa cinta kita kepada Allah, ditambahkan rasa cinta kepada Rasulullah, tambahkan rasa cinta kita kepada ulama, ditambahkan rasa cinta kepada pengajian, tambahkan rasa cinta kepada ilmu, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan, menambahkan hidayah dan keimanan dan keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua dijadikan pribadi yang luhur, dan senantiasa dijadikan pribadi yang senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan insyaallah mudah-mudahan kita doakan Bapak Cabang sekeluarga, insyaallah mudah-mudahan beliau senantiasa selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga diberikan tambah kedermawanannya, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah suatu cita-citanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya, apabila ada kata-kata saya yang salah, itu semata-mata kebodohan dalam diri saya pribadi, yang apabila ada benarnya itu semata-mata taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan ke depan kita masih bisa melaksanakan pengajian dan istiqomah di dalam pengajian kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk itu sebelum kita sebelum kita bubar, kita tutup pengajian kita dengan pembacaan daripada akhir Ratibul Haddad. Ya dimashiri minara dika sitra'ana wa afina wa fu'ana wa kulana haitsu kuna ya aliman siri minana tika sitra'ana wa afina wa fu'ana wa kulana haitsu kuna ya alima siri mina la datika sitra'ana wa afina wa fu'ana wa kullana haitsu kuna ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi uldu bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi uldu bina يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل قلت بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين لي خمسات أدبي بهم حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أدبي بها حر
والمرتضى وابنهما والفاطمة جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله يا أمن الخائفين أمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجينا مما نخاف يا أمن الخائفين أمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجينا مما نخاف يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجينا مما نخاف اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.